Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, kelompok 1 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, yaitu Uda Salsabila dengan NIM A10112011031. Selanjutnya Cynthia Amandari Putri dengan NIM A10112011092. Selanjutnya Mario Christian Lisero dengan NIM A10112011154. Dan yang terakhir yaitu Mary Andriani dengan NIM A10112011248. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Ruang Lingkup dan Perkembangan Kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Jadi, istilah kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara atau keanggotaan daripada suatu negara. Lanjut kepada subjek dan objek kewarganegaraan. Subjek dan objek kewarganegaraan mempunyai 4 unsur, yaitu yang pertama, adanya unsur wilayah negara. Yang kedua, adanya unsur warga negara dan penduduk. Yang ketiga, adanya unsur pemerintahan yang sah dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, adanya unsur pengakuan internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Kelas selanjutnya saya menjelaskan tentang sejarah hukum kewarganegaraan Indonesia sekitar tahun 1850 sampai 1892. Pada pasal 106 menentukan bahwa penduduk Hindia Belanda kecuali pribumi adalah mereka yang tinggal di Hindia Belanda dengan seizin pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 Januari 1925, RR diganti dengan IS. Akan tetapi, materi muatannya sama dengan RR. Dalam pasal 160 IS, ayat 2, menentukan bahwa penduduk Hindia Belanda adalah mereka yang dengan sah tetap bertempat tinggal di sana, sedangkan dalam pasal 163 IS menggolongkan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, pribumi, dan timur asing. Pada masa kemerdekaan tahun 1892, di mana melalui ketentuannya WET ini mencabut 5-12 NBW dan WET 28 Juli tentang kewarganegaraan di negara Belanda diakhiri dengan WET 1892. Pada prinsipnya menganut asas ius sanguinis tanpa meninggalkan sama sekali di mana asas ius soli dipakai sebagai perkecualian guna menghindari apatrid dalam hal perkawinan. WET 1892 ini menganut asas kesatuan hukum, artinya bahwa wanita asing yang menikah dengan pria Belanda dengan sendirinya akan menjadi warga negara Belanda dalam pasal 5. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, masalah kewarganegaraan diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas umum yang digunakan Indonesia dalam hukum kewarganegaraannya. Yang pertama adalah asas umum, asas ius sanguinis. Asas ini sebagai asas penerapan dari UU nomor 12 tahun 2006, di mana asas ini mengatakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan yang dimilikinya. Yang kedua adalah asas kewarganegaraan tunggal. Dalam asas ini menunjukkan bahwa setiap individu manusia itu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja.
Maka jika orang tersebut memeluk kewarganegaraan Indonesia, maka dia tidak bisa memeluk kewarganegaraan lain, hanya Indonesia saja. Kemudian yang ketiga adalah asas umum kewarganegaraan ganda terbatas atau bipatride. Asas ini mengatur mengenai anak-anak yang belum dewasa secara hukum perdata, yaitu 18 tahun atau belum menikah. Secara hukum itu dia memiliki 2 kewarganegaraan. Apakah kewarganegaraan itu dilihat dari sisi orang tuanya atau tempat dia dilahirkan, ataupun kewarganegaraan dari orang tuanya yang memiliki 2 asas kewarganegaraan yang berbeda. Maka dalam hal ini, jika anak sudah berusia 18 tahun atau dewasa secara hukum perdata, maka dia bisa diberikan oleh negara suatu opsi atau pilihan untuk menentukan kewarganegaraan mana yang ingin dia anut. Jika umur 18 itu belum bisa menentukan, maka negara memberikan 3 tahun tambahan untuk menentukan kewarganegaraan apa yang ingin dia peluk. Jikalau sudah 3 tahun itu terlewat, masa 3 tahun terlewat, maka kewarganegaraannya di dalam Indonesia tidak bisa dipeluk lagi, atau kewarganegaraan Indonesia tidak bisa dipeluk. Kemudian kita melihat perkembangan penerapan hukum kewarganegaraan di Indonesia. Bagaimana penerapan konsepnya? Nah, pada masa penjajahan ini dikenal konsep agama. Bagi yang beragama Kristen, itu mengikuti aturan Belanda pada zaman Belanda. Yang beragama bukan Kristen, dia mengikuti aturan pribumi. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian Belanda merombak kembali sistem penggolongan penduduknya menjadi 3 penggolongan, yaitu yang terkenal dalam ilmu hukum, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi atau bumi putra. Nah, sebenarnya pada zaman masa penjajahan ini, Belanda itu tidak terlalu mementingkan kewarganegaraannya. Yang dipentingkan adalah konsep kependudukannya. Dalam perkembangannya pada masa penjajahan, kemudian barulah timbul ada suatu konsep kewarganegaraan, walaupun itu hanya sebatas status yang bersifat perdata saja. Dia tidak membawa hak dan kewajiban publik sebagaimana warga negara pada umumnya. Kemudian pada masa setelah penjajahan sampai dengan sekarang, setelah penjajahan Belanda, maka konsep kewarganegaraan itu berubah menjadi ius sanguinis, sebagaimana pelaksanaan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945. Walaupun sempat beberapa kali terjadi perubahan karena dikeluarkannya beberapa UU, seperti UU nomor 62 tahun 1958, membuat ada sedikit campur asas ius soli. Namun pada akhirnya juga konsep yang digunakan adalah ius sanguinis karena mengutamakan HAM dan hak-hak penduduk asli Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan juga Indonesia pernah menerapkan hak opsi kepada 3 penduduk yang pernah diatur dalam peraturan Belanda, yaitu hak opsi kepada warga Belanda asli, kepada Timur Asing, dan kepada pribumi untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya yang mana yang ingin dipeluknya. Konsep kewarganegaraan pada masa kemerdekaan ini lebih mengedepankan HAM dan hak-hak warga negara asli penduduk Indonesia. Nah, ada dalam perkembangannya setelah penjajahan atau masa kemerdekaan, ada beberapa peraturan perundang-undangan kewarganegaraan yang sedikit salah konsep atau tidak mengutamakan hak-hak asasi manusia. Seperti yang tadi saya bilang adalah UU nomor 62 tahun 1958 yang sedikit mengandung beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan permasalahan real dalam masyarakat, atau hukumnya itu masih mengandung aspek-aspek diskriminasi terhadap etnis, terhadap gender, terhadap hak asasi anak, terhadap warga negara yang cacat fisik. Hal-hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan juga prinsip-prinsip nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat.